Generasi pertama setengah mati ngerintis, generasi kedua mengembangkan, generasi ketiga ini kan cuma dapat udah jadi gitu loh. Jadi kita kadang-kadang take everything for granted. Semangat pagi Sobat Sukses. Wah, pada hari yang berbahagia ini kita beruntung sekali ya bisa mendapatkan waktu dari sosok yang sangat luar biasa, masih muda, sudah berkarir di bidang F&B, saat ini menjabat sebagai chairman dari Bon Cafe Group. Wah, ini restoran yang sangat terkenal ya. Saya sejak pindah ke Surabaya pun selalu berlangganan dengan setia, setiap bulan selalu sekali dua kali makan di Bon Cave. Ya, terima kasih ini atas waktunya Stefan Tanoyo ya. Ini luar biasa sekali ya. Terima kasih Pak atas waktunya diundang untuk acara podcast dengan Pak Hermanto nih. Suatu kehormatan buat saya Pak. Iya, saya juga senang sekali ini ya. Ini adalah sosok yang sangat sukses, terutama di Surabaya ya. Sayang kita masa pandemi masih belum bisa bertatap muka ya langsung di ruangan podcast, tapi melalui Zoom ya. Tapi nggak apa-apa, kita tetap harus berkreasi ya, harus terus bagaimana mengikuti teknologi pada saat ini ya. Ya Pak. Jadi justru ini tidak mengalami hambatan dari sisi wilayah ya, karena sekarang Stephen kan juga nggak di Surabaya ya, Stephen ya. Kebetulan saya di Bali nih Pak sekarang. Nah, iya, kita mau langsung Zoom dengan orang di seluruh dunia juga langsung bisa sekarang. Jadi mempercepat connection ya, luar biasa sekali ini masa pandemi ini, kita semua juga belajar hal-hal yang baru ya. Ya. Stefan, saya ingin ini, Stefan mungkin bisa ceritain ya, masa kecil, juga masa remaja Stefan ini bagaimana ya, karena ini background-nya ini, keluarganya kan sudah keluarga yang sukses di bidang restoran yang sangat terkenal juga ya. Yang pasti dari sisi makanan ya, selalu berlebihan ya, setiap harinya ya. Oke, saya mungkin bisa cerita sedikit Pak ya. Ya. Jadi saya ini bersyukur dari lahir sudah langsung berkecimpung di suatu bisnis yang waduh bisa dibilang kalau orang lain bisa nyari, kalau saya buka pintu langsung ada gitu Pak ya. Jadi saya lahir tahun 81 di mana Bon Cafe lahir lebih dahulu Pak. Dari tahun 77 udah lahir di Gubeng, tadi Pak Hermanto sampaikan, di mana diciptakan, di-founded by my grandpa Pak ya, Opa, Oma Sugita Natadiarja. Mereka menciptakan tahun 77. Awalnya bukan steak Pak. Awalnya kita jual, kalau Oma cerita itu jual ifumi, snacks, risoles, ya macam-macam lah, ayam goreng gitu-gitu Pak. Itu tempat tinggalnya memang di Gubeng ya? Awalnya ya, jadi saya itu kan lahir di Bali, Pak. Saya lahir di Bali tahun 81, tapi dari tahun 77 itu sudah berdirilah Bon Cafe di Gubeng itu karena papa dan mama saya ini setuju untuk pindah dari Bali ke Surabaya, dibikinlah rumah di nyambung sama dapur, Pak. Makanya tadi saya bilang, Pak, buka langsung makanan gitu. Ya, jadi akhirnya saya di situ dari kecil, jadi saya tahunya gitu, Pak. Saya bilang, wah, gimana ya kalau orang lain mesti ke restoran, saya tahu buka pintu langsung ke dapur gitu ya. Saya tinggal minta aja, saya minta ini, saya coba itu. Alasannya R&D, Pak ya. Nah, terus ya udah, jadi nyambung pergi ke restorannya. Dulu awalnya Bon Cafe 40 kursi, Pak. Di Bon Cafe Gubeng 46 itu awalnya di sana. Habis itu kita ekspansi ambil satu lahan lagi, jadi kita gabungin jadi Bon Cafe yang sekarang dikenal Bon Cafe Raya Gubeng 48, Pak. Itu jadi waktu masih kecil, Stefan sudah tinggalnya di Gubeng ya? Ya, saya tinggal di Gubeng, Pak. Wah, enak itu. Makanannya berarti 24 jam tersedia. 24 jam, Pak. Ya. Berarti yang pinter masak ini Oma ya? Oma pinter masak ya? Ya, Oma itu luar biasa, Pak. Jadi kalau cikal bakalnya Oma itu dulu buka catering di Singapura, Pak. Oh, makanan Indonesia yang pada waktu itu
diminta oleh Dubes Indonesia untuk bikin. Nah, itu pertama kali nih ngerasain catering Indonesian food gitu ya. Ternyata kok ada apa ya? Kok ada talenta di situ gitu. Jadi pada sedep, masakannya sedep. Iya, gitu. Jadi di Singapura diminta, terus ujung-ujungnya kembali ke Surabaya dengan apa adanya lah Pak ya, dibuka dengan dapur apa adanya. Yang penting bisa jualan dulu dengan apa yang dipunyain. Karena apa ya? Karena tekad dan kerja keras Oma ya, dan Opa juga gitu ya. Dua-duanya saling membantu. Karena Opa itu wah salesman paling jago Pak. Kalau kita bicara Oma itu di dapur, Opa itu salesman. Jadi kalau jualannya luar biasa. Saling melengkapi ini ya. Saling melengkapi. Jadi Oma seperti itu dibuka. Baru tahun 81 Pak itu yang steak itu diciptakan. Jadi steak itu lahirnya karena Bon Cafe itu kan seperti terinspirasi dengan Dutch steak Pak ya, beef steak. Ya. Jadi karena saya bilang apa ya, maco ya, mamanya Oma itu ngajarin tuh cara bikin steak seperti itu di atas hot plate segala macam-macam, kok rasanya unik. Pada waktu itu kan belum ada Pak ya. Jadi kita ya Bon Cafe Steakhouse yang dirubah dari steakhouse jadi steakhouse tuh. Ya. Tahun 80-an itu memang pertama kali makan steak juga Bon Cave. Gitu ya. Jadi rasa steak itu original ya. Waktu itu dalam pemikiran kami sekeluarga ya Bon Cave ini steak. Kalau steak karena waktu itu kalau ke luar negeri kan juga biasanya nyari restoran Chinese atau Indonesian, jarang ke restoran-restoran yang Western ya. Pada tahun 80-an itu jarang. Saya biasanya wah nggak bisa makan lah itu makanan, nanti nggak ada nasinya, nggak ada ininya. Jadi memang belum biasa waktu itu. Tapi memang lidahnya khususnya orang Surabaya ya. Kalau steak ya Bon Cave. Happy Nah, itu cerita Stephen itu gimana ya ceritanya yuk waktu sudah sekolah di SMP, SMA kan ada di Surabaya ya. Terus habis itu kan you grade 10 sudah ke Australia. Betul. Jadi ceritanya gini. Kenapa ya? Jadi saya sebetulnya dulu dari TK sampai SMP saya di Petra Pak. Ya, saya di Petra. Habis itu waktu year 10 memang diminta oleh papa mama saya, kamu sekolah di Australia gitu ya. Untuk mungkin karena mungkin dulu juga papa mama sekolahnya di luar, untuk kita mendapatkan kesempatan yang sama lah Pak ya. Saya bersyukur. Oh, jadi papa mama dulu juga di Australia? Enggak, dulu papa sempat di Jerman, kalau mama sempat di Amerika Pak. Ya, dan pada waktu itu pilihannya Australia awalnya wah deket nih kalau pulang pergi gitu ya, simpelnya itu gitu ya, di Perth gitu ya, deket gitu ya. Kalau mau nama juga papa mama deket sama kita, jadi kalau misalnya mau berkunjungan lebih gampang gitu. Jadi saya pindah ke year 10 pindah ke Perth, year 11 sempat pindah ke Sydney. Nah disitulah sebetulnya mulai kecintaan saya dengan restoran. Awal gini Pak, karena dari kecil taunya restoran, tapi apakah kita mencintai itu kan nggak bisa dipaksa Pak ya. Betul. Walaupun dikasih depan mata, tapi kalau kita mencintai ini, saya dapatnya jujur pada waktu saya year 10, saya homestay Pak sama orang Itali. Ya, orang Itali ini punya restoran Italian. Wah, kalau masak tiap hari Pak, wah itu ada namanya appetizer, ada primi, ada secondary, ada dessert, itu tiap hari. Saya udah ngerti tuh, oh ternyata makannya orang Itali itu bertahap gitu dah. Nah, disitulah dan dia memang luar biasanya dari sources, dari pasar sampai itu dia jelasin ke saya gitu. Oh, dia namanya juga orang remaja ya Pak ya. Kadang-kadang yang penting cepat makan gitu ya. Tapi mau nggak mau dia sabar gitu ngajarin. Ini loh makanan dari ini. Saya tuh nggak pernah pakai yang jadian semua itu kita pasta kita bikin dari nol. Dari situ saya ngeliat wah ketekunan dari membuat homemade pasta ini nggak gampang gitu loh. Dari situ saya apresiasi saya mengenai restoran tuh ataupun mengenai makanan ya secara general tuh keluar dari situ Pak. Dari situ saya baru bisa lebih menghargai wah luar biasa nih kreasinya Opa gitu ya. Ya seperti itu. Jadi Stephen ini adalah cucu pertama yang
sekolah di luar negeri ya? Saya cucu kedua, cici yang pertama, ada kakak. Jadi kita satu rumah pada waktu di Perth itu. Ya. Oke. Ya anak saya Robert juga sekolah di Wesley sama Oh, dengan sama dong. Stephen ya waktu di Perth ya. Iya. Nah, itu ada satu resto yang paling saya suka itu, Ciao Italia. Apa you juga homestay-nya di sana? Kenapa, Pak? Homestay-nya ke pemiliknya Ciao Italia itu. Bukan, Pak. Kalau gitu udah nyambung kalau gitu dari iya gitu ya. Itu enak sekali loh, Ciao Italia itu. Waduh, ya. Sudah pernah ya? Stefan pernah makan sana ya? Saya kurang familiar, Pak. Itu di mana ya? Ciao Italia di mana itu ya? Di Mill Point Road. Oh, di Mill Point Road. Oke. Itu harus antri loh. Yuk, kalau makan itu setiap hari antrinya bisa 2 jam, 1 jam setiap hari. Wah, luar biasa ya. Jadi biasanya anak-anak saya yang antri, terus nanti kalau sudah waktunya saya ditelepon, nah baru saya datang karena di sana kalau you tinggal, you antri, you tinggal, you akan kembali lagi antri lagi mulai dari belakang lagi. Nggak mau mereka kalau nggak ada orang, mereka escape, orangnya datang pun udah nggak dikasih tempat. Luar biasa. Ramai sekali. Dan hebatnya di sana tidak menjual minuman keras. Jadi yang makan itu jadi cepat kan. Putarnya itu jadi cepat karena nggak minum kan. Iya. Wah, tapi enak. Kalau ke Perth jangan lupa ke Ciao Italia. Gitu ya. Wah. luar biasa. Oke. Ya. Jadi Stefan habis dari Perth melanjutinya di Sydney ya. Jadi S1, S2-nya ngambilnya juga di Sydney. Saya tahu ya. Ya, betul. Jadi saya S1 jadi ya 11 sampai S2 saya di Sydney, cuma saya sempat bersyukur Pak dikasihin beasiswa ke London. Jadi saya sempat ngalamin apa artinya sekolah di United Kingdom. Habis itu setelah S2, nah inilah baru mulai saya mulailah dipikirkan mau apa ini setelah lulus kan Pak ya. Apakah saya mau kerja, saya graduate sebagai marketing graduate, saya mau kerja di situ atau saya mau pulang ke Indonesia. Nah, sempat karena saya salah satu cucu tertua, Pak ya. Jadi Oma nggak pernah paksa, Opa nggak pernah paksa, Papa Mama juga nggak pernah paksa, itu suatu pilihan. Dan saya berpikir, walaupun pastilah namanya anak masih lulus, awalnya pingin berkiprah sendiri, tapi saya selalu yakin gimana pun juga ini suatu legacy, Pak ya, keluarga. Jadi pada waktu itu Oma yang tanya gitu kalau memang saya bersedia untuk kembali, we always open. Wah, saya bilang oke. Tapi saya bilang sama Oma jujur nih, background di restoran nggak ada. Ya, saya pernah kerja sejak high school di Delhi, France, Planet Hollywood, ya semacam itulah. Tapi bukan berarti di manajemen level atas Pak ya. Ya otomatis saya start dari janitor, hosting sampai jadi bikin sandwich, baker, whatever lah ya. Seperti itu saya pernah coba, tapi kan bukan berarti di manajemen gitu ya. Jadi saya minta sama Oma, bisa nggak saya minta satu kesempatan untuk disekolahin di hospitality management. Nah di situ saya cek ada namanya professional development program dari Cornell Pak di New York. Pada waktu itu dan mungkin sampai sekarang ya Cornell mungkin salah satu yang terbaik Pak ya di hospitality management, dan saya itu pingin nih kalau masuk sekolah seperti itu apa sih yang didapat gitu ya. Akhirnya saya lihat course-nya, wah bisa online campur offline nih. Saya memang harus terbang ke sana tapi ada online-nya dulu untuk get the certificate gitu ya. Ternyata saya lihat wah kalau ambil course-nya ini mesti ambil course yang tinggi, kalau enggak kan harganya mahal tuh Pak. Kalau saya ngambil yang bawa wah kasihan investasinya Oma gitu ya. Akhirnya ditulis itu kalau kamu mau masuk di course ini harus minim 8 tahun sebagai GM Pak. Pikiran saya gimana 8 tahun jadi GM Pak? Saya 23 tahun, 8 tahun saya nggak mungkin kerja sebagai GM terlebih dahulu. Tapi kalau saya ambil di course yang lebih bawah kan nggak mungkin gitu. Akhirnya pada waktu itu masih zaman email Pak ya, saya email ke Cornell, bisa nggak kalian phone interview saya? Kalau saya memang tidak eligible, nggak apa-apa. Jadi saya bisa bilang enggak gitu ya. Dan saya bilang ngomong maaf lah, mungkin ini bukan sesuai, nggak sesuai gitu. Ternyata mereka phone interview me, I explain saya
itu dari kecil memang lahir di keluarga F&B and so on, and I quite understand lah ya, kurang lebih seluk-beluknya. Ternyata dikasih, Pak. Wah, saya senang sekali. Wah, terbang deh saya. Habis saya ngelakuin online learning, saya terbang ke Ithaka. Di situ saya baru kaget. Wah, kok pada umurnya hampir 40 tahun ya? Ayo umur 23 ini. Ya. Kan waktu itu kasih kartu nama, Pak ya. Kartu namanya F&B Director Ritz-Carlton. F&B Director Four Seasons. Wah, saya apa ini? Kartu nama nggak punya gitu, Pak ya. Ya udahlah, saya cuma bilang ya saya ada restoran family di Surabaya gitu, saya di Indonesia gitu ya. Untuk mereka kan sangat eksotik gitu. Wah, di Indonesia gitu. Wah, oke. Jadi saya cerita segala macam-macam. Nah, mulailah masuk di satu kelas, Pak. Di kelas itu profesornya sampai sekarang paling terkenal di Cornell, namanya Shirley Kantz. Profesor itu mengajarkan saya mengenai restoran revenue management. Bagaimana memaksimalkan revenue di sebuah restoran lah gitu ya. Dan mulailah kalau Pak Hermanto pasti sangat familiar mengenai hal ini. Di hotel itu kan ada revenue per hari, Pak ya. Kalau hotel satu kamar nggak kejual, revenue itu hilang gitu ya. Sama seperti pesawat kan juga seperti itu. Pertanyaannya, apakah revenue di restoran setiap kursi itu kan menghasilkan revenue, Pak. Orang makan itu kan paling cuma jam makan siang sama jam makan malam. Antara jam 12 sampai jam 2, jam 6 sampai jam 8 gitu ya. Kalau sampai kita ngatur kursinya salah, berarti kan ada revenue yang terbuang. Misal contoh nih, saya datang berdua, duduk di kursi yang berempat. Berarti kan 2 kursi itu kan buang kan untuk 1 jam tersebut, Pak. Ya, jadi apa yang dilakukan oleh Profesor Shirley Kantz mengajarkan kepada kita bahwa bagaimana supaya konfigurasi dari table management itu harus benar gitu loh. Kita main Lego lah segala macam-macam. Wah, saya semangat dong. Terus dia bilang, oke, kita bagi grup ya. Grup 1, 2, 3, 4 gitu. Oke. Terus dia tanya, setiap grup harus ada leader nih. Siapa mau jadi leader? Langsung saya angkat tangan. Wah, oke, kamu mau jadi leader. Kenapa kamu mau jadi leader? Saya bilang, karena tim saya ini jago-jago semua nih. F&B Director Ritz-Carlton, F&B Director Four Seasons, saya kan nggak ada. Karena saya yang paling nggak bisa, mereka jadi tim saya yang bagian ini aja lah, yang bagian filter nih, dari A mau apa, dari B mau apa, jawabannya ini. Dan saya yang paling, maaf ya, istilahnya saya yang paling nggak pinter di situ, Pak. Saya yang paling nggak pengalaman. Saya mau belajar dari orang yang lebih pengalaman, saya saring mereka untuk menjadikan suatu solusi gitu. Dengan benar, Pak, jujur untuk saya, kalau saya menjadi salah satu timnya, mereka bisa kalah karena saya nggak ngerti kan, Pak. Lebih baik saya sebagai bridging aja gitu daripada saya menjadi salah satu tim yang expert gitu. Ternyata dari situ saya belajar banyak. Oh, ternyata memang betul. Kamu mesti ya singkat kata, setelah tim itu game itu udah selesai, memang kita nomor 1, Pak. Nomor 1 dan saya bersyukur, dan di situ saya berpikir, oh memang betul nih. Saya memang harus kerjasama sama orang yang lebih pintar, Pak. Ya. Saya serap aja ilmunya gitu. Tapi otomatis sebelum menyatakan suatu solusi kan saya harus filter dulu. Pasti ada perbedaan pendapat. Disitulah saya baru mengerti lah namanya ilmu negosiasi, kecil-kecilan nih, Pak ya. Ilmu negosiasi, ilmu toleransi lah, supaya sama-sama didengerin sehingga akhirnya kita sepakat nih bicaranya. Nah, itu ilmu yang luar biasa yang sampai sekarang saya ingat, Pak. Stefan ini waktu masih muda pun leadership-nya ini sudah menonjol ya, sudah keluar. Bagaimana bisa mengkoordinir orang-orang yang pinter-pinter itu tadi di usia masih muda, itu tidak gampang. Jadi Stefan ini waktu kuliah ya, nggak tahu itu S1, S2, atau waktu di high school, itu sudah terbersit kalau lulus akan kembali Indonesia dan membantu mengembangkan bisnis usaha. Itu sejak kapan? Sebetulnya gini, oke, seperti tadi saya waktu year 10 saya mulai tergerak nih masalah kulineri. Waktu di Sydney, disitulah saya mulai Pak keliling restoran nih. Nah, makanya tadi waktu Pak Hermanto tanya Ciao Italia, wah saya nggak tahu nih. Mungkin pada waktu itu masih terlalu muda untuk mengetahui, Pak. Jadi yang dulu ikut-ikut teman aja, teman pergi makan kemana saya ikut gitu, Pak ya. Tapi waktu saya mulai di high school sama di S1 itu saya mulai nih
Pingin tahu nih restoran yang bagus di mana, ataupun juga street food, Pak. Saya try untuk masukin semuanya lah. Mulailah ngikutin nih Good Food Guide. Wah, mana nih yang one head, two head, three heads ya? Kalau gitu ya, saling gitu kan. Ya. Jadi mulai ada secara naluri itu sudah ada, akan masuk ke bisnis ya, ke sana. Jadi passionnya itu sudah ada, itu kelihatan kan. Itu mulai ada, Pak. Walaupun secara secara sekolah memang saya sukanya marketing, Pak. Karena mungkin saya hobi jadi salesman kali ya. Jadi saya hobi saya mendalami marketing sama branding. Tapi passion mengenai kulineri mungkin sudah ada sejak itu, Pak. Ya. Kalau nggak salah di Sydney itu yang ada seafood restoran itu yang di Pier itu ya, yang di ya. Itu yang terkenal itu. Wah, itu crab-crabnya, lobsternya besar-besar ya. Saya nikmati itu waktu makan bersama istri itu, saya nikmatin. Terus habis itu bisa jalan-jalan gitu ya. Ya. Pakai itu apa? Pakai seperti becak gitu loh. Ya. Itu amazingnya Sydney, Pak ya. Jadi bisa dapat different things, produksinya bagus, suasananya enak, udaranya enak, wah luar biasa. Sydney itu seperti itu, Pak ya. Enjoy ya. Ya. Iya. Jadi kembali ke Bone Cave ini, Stephen ya. Ini kan restoran sangat terkenal sekali, khususnya di Surabaya ya. Nggak ada orang Surabaya yang nggak tahu lah. Pasti semua juga tahu gitu ya. Nah, ini restoran ini kan memang start di tahun 77 ya, dengan Oma dan Opa ya. Nah, terus Oma punya anak 3 ya, anaknya ya. 3 ya. Jadi kita punya diskusi kan punya anak 3. Terus bagaimana ya? Ini Oma ini meneruskan estafet dari generasi pertama ke generasi kedua, dan juga setelah generasi kedua, kalau saat ini Stefan dan sepupu-sepupunya ini kan juga sudah mulai terhitung generasi ketiga ya. Nah, ini gimana ceritanya ini kok bisa berjalan dengan baik, dan tetap saya lihat kan grup dari Bone Cafe ini kan masih ini ya, sangat bertumbuh berkembang pesat ya. Kalau saya rasa itu kuncinya memang saya mesti kembalikan ke founder, Pak ya. Papa, Opa, sama Oma ini mempunyai prinsip suatu DNA untuk Bone Cafe itu mesti bagaimana. Dan memang itu yang terus ditelurkan, bukan hanya diucapkan, tapi dilakukan, Pak. Ya. Jadi itu yang saya lihat ya. Dari kecil kalau Oma bicara A, actionnya A. Itu as simple as that, but it's very difficult untuk dilakukan, Pak. Ya, itu yang saya lihat. Sehingga pada waktu ada estafet kepada generasi kedua dan estafet ke generasi ketiga, yang PR pertama yang saya pada waktu itu, karena saya cucu tertua pertama kali, jadi saya bersyukur saya dilatih direct nih sama Opa sama Oma gitu ya. Jam makan malam di briefing begini-begini, besok pagi jam makan pagi mesti ngelakuin tugas begini-begini, disiplinnya mereka kan luar biasa. Jadi saya belajar arti dari Bone Cafe secara culture, bagaimana, apa arti family. Kalau kita bicara semua staff ini adalah keluarga besar. Itu nggak hanya diucapkan, itu benar-benar dilakukan, Pak. Harus keluarga besar berarti harus tahu dong namanya siapa, istrinya siapa, suaminya siapa, anaknya sekolah di mana, harus tahu. Kalau mama saya tuh, Pak, dulu bisa dibilang waktu saya pegang tuh ada 300 lah karyawan dari Bone Cafe, itu 300 dia ingat semua, Pak, namanya. Saya sampai gimana caranya ya? Jadi saya cuma duduk itu, oh ya anak kamu sekolah di sini ya, ini begini-begini. Kok bisa mama ingetin semua begini gitu ya? Nah, dan juga jangan dari papa saya itu yang interview, Pak, karyawan satu persatu. Kalau karyawan belum masuk pergi ke Bone Cafe, di interview papa saya. Saya tuh dari umur 11 disuruh duduk, Pak, di sebelahnya Papa untuk dengerin interview. Saya nggak ngerti kan dulu apa sih interview orang, dan kadang-kadang kan yang luar biasa, walaupun saya tidak mengerti mungkin ya, tapi itu pasti ada yang masuk, kan, Pak. Di situ saya ngerti, oh apa pertanyaan yang keluar. Pertanyaan yang keluar dari lidah Papa saya ini, oh disitulah cara dia menilai orang. Di situ saya belajar, oh begini. Nah terus
pastinya setiap ada tanggal 28 Februari, Pak, itu ulang tahunnya Bon Cafe. Itu Papa, Mama selalu sama Opa Oma dan keluarga yang lain selalu mengumpulkan seluruh karyawan. Nah, di situ dia ngasih wejangan kan. Nah, waktu wejangan itu diberikan, kan pasti saya dengar, Pak. Walaupun saya duduk di samping itu pasti saya dengar. Tiba-tiba Bapak saya tuh paling iseng tuh. Oke, Stefan maju ke depan. Kamu yang bicara sekarang. Wah, bicara apa ya? Tapi dipaksa gitu, Pak. Di depan, udah bicara apalah, kamu mau sekolah kamu lah, apalah, bicara aja gitu. Disitulah saya bersyukur sama Bapak saya. Disitulah saya punya public speaking skills-nya dilatih, Pak. Jadi saya ini sekarang jujur, Pak, kalau bicara face to face atau di banyak orang saya suka, Pak. Tapi kalau bicara Zoom ini agak susah nih. Bener nih Pak Hermanto. Waktu saya bilang, wah kalau Zoom ini agak susah. Kalau face to face saya suka gitu. Itu mungkin gara-gara dari kecil, Pak ya. Itu dilatih sama Bapak saya seperti itu. Nah, setelah kita mengetahui itu lambat laun itu pasti masuk kan, Pak. Sehingga saya tahu, oh DNA Bon Cafe seperti ini, cara memperlakukan sesama seperti ini, cara memperlakukan apa yang kita lihat dari produk, dari service, kan saya lihat, Pak. Dari situ saya sebagai generasi ketiga tugasnya nyatet. Apa sih? Apa yang bikin ini sukses? Kan maaf Pak, generasi ketiga ini kan nggak terima susahnya, Pak. Ya, generasi pertama setengah mati ngerintis, generasi kedua mengembangkan, generasi ketiga ini kan cuma dapat udah jadi gitu loh. Jadi kita kadang-kadang take everything for granted. Udah pasti kayak gini kok. Nggak semuanya seperti ini. Cuma saya kebetulan karena saya disekolahin di Cornell, jadi kan saya lebih tahu analisanya. Oh, ternyata yang dilakukan, yang menurut di Cornell itu teori, prakteknya udah dijalanin di Bon Cafe, tapi nggak dicatat. Itu dilakukan secara naluri aja gitu, secara habit. Padahal itu sangat penting. Disitulah saya catat, Pak. Mulai saya develop the SOP, Pak. Oh, berarti Bon Cafe ini mesti begini. Jadi kita geraknya dari DNA dulu saya tarik, leadership-nya saya tarik, habis itu culture-nya saya tarik, baru saya bicara yang lebih teknis mengenai SOP. Nah, itu menurut saya kunci awal ya untuk kenapa kita bisa langgeng, dan saya pun juga sekarang sudah no longer CEO dari Bon Cafe, sepupu saya yang pegang. Dan saya bilang nih, jangan nunggu generasi keempat baru ganti nih leadership-nya. Karena biasa pepatah gitu, Pak ya. Generasi pertama membangun, generasi dua mengembangkan, generasi tiga menghancurkan. Wah. Ya. Jadi saya nggak mau itu terjadi sama keluarga saya gitu, Pak. Jadi sebelum itu terjadi, saya mesti harus cross dulu, Pak. Jadi pada waktu saya waktu udah canangkan 14 tahun saya di Bon Cafe, saya harus pindah leadership. Supaya apa? Itu menjadi test of time. Apakah benar nih yang kamu canangkan ini bisa nggak mengalir ke berikutnya? Kalau Bon Cafe hanya bisa kalau kamu yang memimpin, itu bukan sukses, Pak ya. Kalau kita bisa serahkan tongkat estafet ke berikutnya dan tetap jalan, karena pasti ekonomi berubah, kondisi berubah. Ini kan kita harus terus agile kan. Nah, tapi yang nggak pernah berubah kan DNA ya, Pak. Culture-nya nggak pernah berubah. Itu akan kita terus jaga kan, seperti itu, Pak. Luar biasa sekali nih, Stefan ya. Jadi memang jarang sekali ya perusahaan itu bisa bertahan ke generasi kedua, apalagi generasi ketiga dan generasi keempat dan seterusnya. Wah, itu langka. Ketiga aja langka ya. Nah, ini tadi para sobat sukses ini sudah mendengar ya. Itu kiat-kiat kenapa bisa bertahannya sampai generasi ketiga dan masih terus bertumbuh berkembang ya. Karena itu tadi value-value dari founder itu semuanya itu dijalankan. Ini luar biasa sekali ya. Jadi dari sisi family yang hebat itu memang mempunyai value-value yang tentunya itu kalau value itu bisa dicatat dan bisa diturunkan kepada generasi-generasi selanjutnya, itu luar biasa sekali. Di perusahaan pun tadi Stefan juga ada omong ya, juga punya value-value juga untuk perusahaan, yang mana seluruh karyawan ini juga harus
tahu dan mengerti, karena di bisnis hospitality, terutama F&B, ini kan sesuatu yang apa ya, sangat penting menurut saya sebagai foundation ya. Jadi memang saya juga bangga melihat dari keluarga besar Stefan ini ya, terus bisa bertumbuh berkembang ya, dan bisa menjadi kebanggaan dari bukan hanya Surabaya tapi Indonesia ya. Jadi ini luar biasa, tepuk tangan untuk opa, oma dari Stefan, juga papa, mama, juga kepada uncle dan auntie dari Stefan, dan juga semua sepupu-sepupunya. Ini keluarga yang hebat ini. Jadi ini harus menjadi contoh ya, bagaimana ini bisa menjadi kisah story yang bisa menginspirasi banyak keluarga-keluarga yang punya usaha juga. Karena kan hampir semua usaha bisnis di dunia ini kan yang terbesar memang family business ya. Dan family business ini yang paling agile. Justru karena agile itu tadi juga banyak konflik-konflik. Nah, kalau sudah konflik biasanya nggak bisa utuh tuh, jadi pecah. Nah, kalau sudah pecah kan jadinya sendiri-sendiri ya. Jadi kekuatannya itu jadi hilang lagi. Nah, ini pentingnya bagaimana sih family business ini bisa tetap bisa eksis dan bisa terus bertumbuh berkembang ya. Ini tadi kiat-kiat atau yang sudah dibicarakan sama Stefan ini perlu disimak ya. Jadi memang itu tidak mudah tapi bisa gitu ya. Ya salah satunya juga communication ya. Communication, tidak greedy, jadi bisa legowo untuk next family yang memang mempunyai kontribusi, bisa berkontribusi di family business ya. Betul. Ya, saya bersyukur sih juga support dari Om sama Tante juga ya. Itu luar biasa. Maksudnya pada waktu saya menjalanin bisnis Bon Cafe, mereka sangat support gitu. Dengan segala pengalaman yang mereka punya, mereka berikan kepada saya. Dan di situ apa yang bisa diterapkan itu, dan mereka gimana ya, untuk kita bisa mengerti dari sudut pandang beda generasi itu, dan untuk mereka juga mengerti sudut pandang beda generasi di generasi saya, itu juga luar biasa. Menurut saya itu memang seperti tadi Pak Hermanto bilang gitu, legowonya dari mereka itu yang membuat Bon Cafe ini bisa terus langgeng sampai sekarang, Pak ya. Itu kunci. Iya, dan hebatnya dari second generation ini kan berani nyerahkan Bon Cafe ini ke Stefan ya. 10 tahun yang lalu ya, 2009. Saya awalnya nggak langsung, Pak. Jadi 2004 saya lulus, awalnya saya masih dibilang lah on training lah ya, gitu seperti itu ya. Saya di Bon Cafe ya, kerjanya di Bon Cafe. Di Bon Cafe ya. Nah, jadi sempat memang bukan berarti langsung sukses, Pak ya. Pasti saya juga, namanya anak muda ini biasa energinya yang susah ditahan, Pak. Jadi saya juga pingin adalah inovasi sendiri. Saya sempat buka satu merek namanya Bon XP, Pak, dulu di Supermall. Tapi 1 tahun saya gagal, Pak. Jadi akhirnya saya mesti tutup. Tapi itu kegagalan yang luar biasa. Sampai sekarang saya sangat bangga untuk kegagalan itu, Pak. Karena di situ saya banyak belajar. Tapi itu pun disupport sama papa, mama, om, sama tante, Pak. Itu luar biasa, mereka support saya. Jadi kayak uang sekolah, Pak, buat saya gitu ya. Baru saya 2007 baru bangun Bon Cafe yang pertama di Pregolan, Pak. Itu Bon Cafe saya Pregolan sama yang di Kupang Indah itu same year. Saat yang sama juga saya menikah dengan istri saya. Jadi pada waktu itu jadi tahun yang luar biasa lah buat saya tuh, Pak, 2007. Nah, disitulah mungkin karena adanya kesuksesan yang saya mesti akuin di sini, itu benar-benar berkat nama besar Bon Cafe, Pak ya. Jadi untuk saya bikin sesuatu kalau tidak ada nama besar itu, wah lebih susah, akan lebih lama gitu ya. Dengan adanya nama besar Bon Cafe, saya bisa bikin orang bisa minati langsung, walaupun outletnya baru, tapi ada kepercayaan dari mereka. Hal demikian itu saya lihat memang itulah pentingnya. Di situ saya sadar, ya. Kadang-kadang kita anak muda itu pingin yang baru, yang lagi ngetren, punya nama sendiri, seperti itu, Pak ya. Tapi kadang-kadang kita lupa
yang ditanam, benih yang ditanam bertahun-tahun ini loh. Kan sekarang udah menjadi pohon, tapi tergantung dari kita, generasi yang sekarang, mau nggak kita pruning pohon ini? Apakah kita biarin aja atau kita pruning? Karena otomatis pohon ini dengan kondisi yang sekarang dia juga harus relevan kan, dia harus berubah kan. Nah hal demikian, jadi saya nikmatin nama besarnya, tapi saat yang sama saya masih ingat Pak, di 2008 saya dipanggil sama Pak Bambang Deha Pak waktu itu, Wali Kota Surabaya, menjadi narasumber. Saya ditanyain sama Pak Bambang, ini gimana nih, gini. Saya bilang, Pak, saya ini baru pegang Pak, baru less than 1 year. Saya nggak tahu banyak Pak, tapi apa yang saya tahu saya sharing lah, gitu ya. Saya sharing. Pada itu ada namanya Surabaya Restaurant Award Pak, yang diprakarsai oleh Petra, Universitas Petra, untuk pemilihan Best Restaurant of the Year. Gitu. Nyatanya Pak, Bon Cafe nggak menang. Saya tanya dong, yang menang siapa ini? Padahal saya narasumbernya Pak, tapi saya nggak menang nih. Wah, ini Pak, kompetitif spirit saya keluar nih. Wah, yang menang restoran X gitu. Langsung besok saya panggil semua tim saya, besok kita ke restoran X, kita makan bareng. Kita lihat kenapa nih restoran sukses. Dari segi apa mereka sukses? Dari segi produk, dari segi service, kita mesti tingkatin. Berarti kita ini masih perlu kejar. Ya sudah, akhirnya saya kasih PR nih semua, saya kasih KPI lah Pak ya, masing-masing tim. Yang saya bersyukur 2009 Pak. Akhirnya kita menang sebagai Best Restaurant of the Year, dapat piala wali kota dari Pak Bambang Deha. Terus setelah itu 5 tahun berturut-turut Pak, kita menang Best Restaurant of the Year. Saya bersyukur juga diberikan oleh Bu Risma, waktu itu wali kota Surabaya juga, sehingga waktu 2015 Pak, kita dapat Lifetime Achievement Award. Jadi itu suatu kebanggaan untuk keluarga Pak ya. Jadi untuk saya pribadi juga merasa ini memang kerjasama tim Pak ya. Karena balik lagi tim saya yang hebat Pak. Saya kan yang bagian yang cuma nyambungin aja gitu. Seperti tadi ya di Konel gitu ya. Jadi saya ngelakuin hal yang sama, ternyata itu hasilnya nyata dan saya bersyukur even hingga terakhir di Jawa Pos Culinary Award Pak 2019 kita menang 11 award Pak. Jadi in every single kategori dari Bon Cafe, Bonami, Le Cafe Gourmand, semua kita punya brand kita menang best, namanya best bakery lah, best ice cream segala macam-macam. Itu saya sangat terharu Pak dengan apa yang tim saya lakukan ya pada waktu itu sehingga kita bisa mencapai dan mempertahankan Pak posisi tersebut. Luar biasa ini. Ini tim yang hebat, pasti ada sosok leader yang luar biasa dan hebat. Jadi kalau total Bon Cafe ini ada berapa ya sekarang ya? Kalau gini Pak, Bon Cafe Group ini kan yang pasti kita punya main brandnya Bon Cafe Steak and Ice Cream. Itu ada total 7 Pak ya, 7 outlet. Kita ada di Surabaya sama di Samarinda ya. Tapi di luar itu kita juga ada Bonami Bakery, kita ada Bonami Indonesian Restaurant ya, kita juga ada Botanica, kita ada Stars of Cali, kita ada Le Cafe Gourmand, kita ada beberapa di satu keluarga nih Pak. Jadi di satu grup sebagai satu keluarga besarnya dari turunannya Oma ini. Kita bersyukur semuanya suka di hospitality gitu Pak ya, walaupun dan di F&B gitu ya. Jadi walaupun agak beda-beda produk, tapi kita menjadi satu untuk saling sharing lah, dari segi manajemen, dari segi sistem. Ya buat apa kita belajar dari nol ya? Kalau misalnya keluarga mengetahui terlebih dahulu, jadi kita saling sharing, saling bantu lah Pak. Seperti itu. Kalau totalnya berapa resto ya jadinya? Wah, hitung ya. Nah itu dia. Kalau sebetulnya mungkin total, wah ini total dalam artian kalau dari segi Bon Cafe Group-nya sendiri, saya sendiri nggak pernah hitung ya. di Bonami Bakery kita ada 12, di Bonami Indonesian Restaurant kita ada 3, Botanica 1, Stars kali 2, Bon Cafe-nya 7. Wah itu berapa nih Pak? Ya jadi kita memang di Le Cafe Gourmand kita ada 2. Tapi di luar itu pun juga keluarga kan juga mempunyai investasi yang di luar manajemennya kita. Kita pun kadang-kadang juga mesti
lihat Pak, namun bukan berarti kita tahu segalanya Pak ya. Oke. Jadi kadang-kadang kita melihat, oh seperti saya pribadi juga investasi di Bali untuk bisnis kopi misalnya gitu. Saya nggak jago kopi Pak, saya nggak bisa tahu semuanya. Jadi otomatis saya lihat kalau memang si foundernya ini jago, kenapa nggak saya support?